Halo guys, pasti Anda sudah tahu apa kepanjangan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu Anda juga tahu apa fungsi DPR. Menerima, mendengar, dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang membutuhkan. Sekarang kita simak penjelasan dari perwakilan kita di DPR Komisi 10, yaitu tentang naturalisasi Kepindik dan pemain lainnya. Untuk Kemenpora dan PSSI, kami berharap, ini mungkin agak sedikit ekstrim ya, kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang, tetapi gudang atlet, Pak. Kalau hanya bisa lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya atlet banyak di Indonesia. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Dewan Perwakilan Rakyat, berarti Ibu ini mewakili rakyat. Apakah yang disampaikan Ibu ini sudah mewakili pendapat teman-teman atau bagaimana? Kalau pendapat saya, mungkin saat ini belum pas apa yang disampaikan Ibu ini. Karena memang saat ini Timnas Indonesia membutuhkan tenaga atau orang yang profesional untuk berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Ayo kita simak lagi dari perwakilan kita. Lain Kepindik, Noah dan juga Estella perlu dinaturalisasi, diusulkan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang internasional yang sudah dekat, termasuk kualifikasi Piala Dunia nanti insya Allah tanggal 15. Ya, kita akan menyaksikan ajang terdekat tanggal 19 ya dengan Jepang dan kemudian Saudi, juga berbagai turnamen besar di Asia lainnya. Ya. Ibu tadi dengan Ibu ini berbeda pendapat. Mungkin Ibu ini lebih paham apa yang dibutuhkan oleh timnas sekarang. Karena berlaga di kualifikasi Piala Dunia itu bukan level yang rendah, bukan level nasional, tapi levelnya level internasional. Tentu membutuhkan pemain-pemain profesional ya, yang bisa bersaing menghadapi pemain-pemain yang sudah kelasnya internasional seperti Jepang, Arab Saudi. Ibu ini sampaikan tadi, itu bukan lawan yang gampang. Kalau ya kita kita bukan tidak menghargai pemain-pemain lokal ya, tapi levelnya sedikit berbeda ya dengan pemain-pemain diaspora. Sekarang kita simak penjelasan dari Menpora. Saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Mungkin ini bukan proses naturalisasi yang terakhir, dan pastinya ke depan mungkin akan ada proses-proses naturalisasi yang lainnya dan di cabang-cabang olahraga lainnya. Takutnya kalau nggak disampaikan nanti kaget. Kami ingin berpesan kepada Mas Menteri agar tetap melakukan pembinaan. Bagaimana dengan upaya dari Kemenpora untuk bagaimana pelatih-pelatih kita ini di Indonesia? Kenapa PSSI usia 17 sampai 21 itu karirnya itu melesat? Tetapi begitu memasuki 22, 23, 24 mulai terjadi penurunan. Saya mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih karena seluruh fraksi sudah menyetujui terkait dengan proses pemberian kewarganegaraan. Prinsipnya proses naturalisasi ini merupakan salah satu strategi jangka pendek menengah. Dan saya tekankan kembali, seluruh atlet yang dinaturalisasi merupakan atlet yang darah asli dari Indonesia. Hanya
berbeda tempat lahir saja. Saya pun menjadi saksi bagaimana Coach Indra Safri dan Coach Nova itu melakukan scouting sampai ke daerah-daerah pelosok, dan setiap kita melakukan acara seleksi, pendaftarnya sampai 2.000-3.000 peserta. Dan ini terjadi di setiap daerah. Strategi paralel yang kami lakukan tidak hanya di sepak bola, bagaimana saat ini kita menguatkan ekosistem dan fondasi ke depannya. Dan sudah menjadi suatu komitmen FIFA untuk membuka kantor di Indonesia, dan salah satu program utamanya adalah bagaimana trainer of train, jadi melatih pelatih di Indonesia oleh SDM FIFA. Dan juga selain persiapan talent scouting, kejuaraan daerah, kejuaraan dari U7 sampai junior, saat ini juga fasilitas untuk pembinaan atlet juga sedang kami siapkan. Contohnya untuk 9 cabang olahraga, salah satunya termasuk sepak bola. Di Cibubur Desember ini sudah jadi tingkat dunia, itu ada sepak bola, ada atletik, panahan, badminton, dan khusus untuk atletik ada di Pengalengan juga baru saja minggu terakhir periode 2019-2024 itu kami resmikan, dan nantinya juga di IKN Training Center Sepak Bola FIFA juga sudah jadi, tinggal nunggu diresmikan oleh Presiden dan Presiden FIFA. Atlet Indonesia ini biasanya mulai tanda kutip kempes ini setelah usia 20 tahun. Karena setelah usia 20 tahun biasanya kita sebagai warga negara Indonesia ini sudah dihadapkan pilihan yang harus memilih dalam hidup. Nah, itulah yang harus kita perkuat, bagaimana olahraga memiliki fungsi industri dan ekonominya yang bisa menjamin kesejahteraan kehidupan para tenaganya yang ada di dalam ekosistemnya. Jadi dari segi infrastruktur, pelatihan, dan di hilirnya adalah industri. Jadi dari hulu sampai hilir saat ini Kemenpora fokus membangunnya. Saya rasa dengan ekosistem yang saat ini sedang disiapkan, sudah nantinya berjalan, saya rasa masa depan olahraga kita makin cerah. Saya rasa semua pertanyaan sudah dijawab oleh Menpora ya, Menteri Olahraga Indonesia. Itu apa gunanya dan fungsinya semuanya sudah disampaikan. Apalagi kekhawatiran tentang kenapa pemain-pemain timnas Indonesia di kelompok umur mainnya bagus-bagus, di saat usia 20 ke atas mulai kendor. Kenapa? Karena di saat itulah kita sudah mulai memilih kemana arah kita, kemana arah yang mau dituju, apakah tetap di atlet atau mau ke tempat yang lain. Karena disitulah menentukan pilihan kita ke depannya. Tetapi kalau sepak bola memang dibangun sebaik mungkin, seperti negara-negara luar yang menjanjikan ya, menjadi memang sebagai pekerjaan. Contohnya aja pemain-pemain yang di luar negeri itu gajinya besar. Nah, jadi dia betul-betul menjadi pemain profesional. Itu sebagai ladang dan sebagai pekerjaan dia. Tetapi kalau di Indonesia selama ini kita lihat ya, sedikit dia tergoda oleh media sosial, sudah sedikit naik namanya, itu sepak bolanya sudah mulai menurun. Dia sudah merasa lebih dikenali, mulai melengahkan apa yang selama ini dia lakukan. Makanya itu timnas kita di kelompok usia meningkat sudah mulai menurun. Kalau di luar negeri kita lihat sendiri, sampai tua masih dipakai. Situ menjanjikan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan tentang naturalisasi dan fungsi-fungsinya. Mungkin teman-teman sendirilah yang bisa menjawab dan menganalisa. Silahkan komen di bawah ini. Yang penting dengan bahasa-bahasa yang mendidik ya teman-teman ya. Oke teman-temanku sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya tutupi dengan wassalam.